Ya, cara menghitung harga suatu saham itu gimana sih? Dan pengkategoriannya itu seperti apa? Rasio-rasio apa nih yang perlu diperhatikan? Ya memang sebagai investor penting banget buat kita untuk mengetahui apa itu namanya valuasi saham ya. Dengan mengetahui valuasi saham kita juga dapat menentukan harga wajar atau nilai intrinsik suatu saham. Jadi kalau nilai intrinsiknya lebih tinggi daripada harga pasar, berarti harga saham tersebut dikategorikan under value atau layak dibeli atau di hold. Kalau misalkan udah dibeli, dan perlu diketahui bahwa bisa dikatakan murah jika PER atau price to earnings ratio perusahaan tersebut tetap segitu-segitu aja, sementara EPS dari perusahaan tersebut atau laba per share-nya itu naik. Jadi kalau EPS-nya growing terus tapi PER-nya masih rendah, itu berarti perusahaan tersebut boleh dikatakan murah gitu. Namun jika EPS atau earnings per share perusahaan tersebut stable tapi harga sahamnya turun, ini yang disebut de-rating gitu. Jadi Mhm. valuasi dari perusahaan tersebut menurun. Tapi kita nggak bisa bilang murah juga, mungkin karena ada reason-reason tertentu seperti penurunan performance dari perusahaan atau outlook perusahaan. Jadi per kecil akan mengkhawatirkan apabila EPS-nya itu nggak grow atau EPS-nya turun karena akibat dari kinerjanya gitu. Mhm, baik. Tapi Mbak Christine, tadi kan kalau kita lihat nih ya dari polling ada sekitar 65% gitu sobat cuan kita yang ngelihat dari sisi PBV dan juga price to earning ratio-nya. Ini benar nggak sih jadi satu leading indikator menilai satu saham mahal atau murah? Ya memang PER dan PBV itu adalah indikator yang paling standar ya. Jadi kan price to earnings ratio itu biasa digunakan untuk menggambarkan harga saham tersebut, perusahaan tersebut dibandingkan dengan keuntungan atau laba per saham. Jadi, tapi kita juga harus lihat PER-nya itu biasanya harus dibandingkan juga dengan perusahaan dalam industri sejenis. Bila PER-nya lebih kecil daripada rata-rata emiten dalam industri sejenis, artinya harga perusahaan tersebut dianggap relatively lebih murah. Ini yang dinamakan relative valuation. Jadi kita harus tahu juga sektor perusahaan tersebut apa, lalu dibandingkan sama PE industrinya. Namun menurut aku PER sama PBV itu aja nggak cukup gitu, karena investor juga harus memperhatikan berbagai faktor-faktor lainnya seperti return on equity, lalu cash flow dari perusahaan, lalu ada juga rasio hutang terhadap modal atau financial leverage dan sebagainya. Jadi pertama Mhm. biasanya perusahaan yang punya ROI tinggi cenderung punya PER atau price to earnings ratio yang relatively lebih tinggi juga dibandingkan perusahaan yang ROI-nya lebih rendah gitu. Jadi saham Mhm. dengan ROI tinggi maka return saham juga terhadap modal dinilai tinggi gitu kan. Jadi kalau menurut aku per PBV memang standarnya, tapi kita juga harus melihat hal-hal lain gitu. Biasanya investor memilih perusahaan dengan ROI yang tinggi karena perusahaan tersebut dapat mengelola modalnya uh, yang menghasilkan laba besar gitu kan. Jadi kalau Mhm. misalkan kita bandingkan nih, misalnya ada dua company, satu pairnya itu 10 kali tapi ROI-nya lebih kecil. Yang satu lagi pairnya 15 kali tapi ROI-nya lebih gede. Itu sebenarnya udah justify, nggak bisa dibilang perusahaan yang satu ini yang memang lebih kecil dibandingkan perusahaan sejenis satunya lagi gitu. Saham-saham PBV dan PER-nya kecil masih belum naik ya. Ini katanya ada emiten auto, GJTL dan juga Soci. Iya, kalau aku lihat kenapa saham-saham tersebut kadang-kadang saham-saham yang valuasinya murah itu sebenarnya itu murah for a reason gitu loh. Karena saat ini misalkan Soci, kenapa dia PBV-nya rendah? Karena memang kalau kita tahu perusahaannya belum bertumbuh secara maksimal tuh. Jadi kalau menurut aku karena perusahaan-perusahaan tersebut bisa murah karena suatu alasan, yaitu memang industrinya yang saat ini belum bertumbuh atau memang perusahaannya saat ini earnings atau EPS-nya itu stable atau nggak ada pertumbuhan seperti yang tadi udah aku sampaikan sebelumnya gitu. Jadi atau Mhm. ROI-nya yang saat itu sebenarnya belum tinggi gitu. Jadi nggak ada improvement di hal-hal tersebut. Jadi makanya memang saham-saham yang murah itu akan stay murah unless ada turnover di perusahaan tersebut gitu. Jadi memang Baik. karena murah for a reason gitu. Berarti jangan cuman ngelihat
rasio-rasionya aja ya, harus ngelihat juga ini tetap dari sisi fundamental lainnya seperti earning-nya seperti apa gitu ya, Mbak Christine, ini supaya lebih tajam lagi Sobat Cuan kita bisa membaca ini bisnis dari sisi fundamental. Dan kita beralih ke pertanyaan yang kedua dari @eko_andani, katanya belum lama ini beberapa saham sudah cukup mahal tapi tetap melanjutkan kenaikan seperti bank digital. Apakah masih berlaku indikator PER dan PBV? Kalau menurut saya, kalau untuk perusahaan-perusahaan yang related ke digital, Mhm. e-commerce, itu sebenarnya perhitungannya itu udah nggak lagi dari PE atau PBV gitu. Kayak misalnya kemarin perusahaan Bukalapak, kita juga udah nggak ngeliat lagi price to earnings-nya, karena earnings-nya memang masih negatif gitu kan. Jadi biasanya itu yang kita lihat itu adalah pertumbuhan atau growth dari top line-nya gitu. Jadi memang dia semakin mahal karena kita juga ada ekspektasi ke depannya bahwa market share dari perusahaan tersebut akan meningkat terus gitu. Jadi memang ngelihatnya itu dari sisi top line. Jadi kalau misalkan untuk perusahaan-perusahaan yang digital, e-commerce itu kita lihatnya itu adalah multiplier effect dari adanya perusahaan tersebut, apa yang bisa mengedisrupt ekonomi saat ini atau membuat ekonomi saat ini berubah gitu. Jadi lihatnya itu dari top line sih. Christine, gimana sih cara kita melihat saham itu murah secara sektoral? Indikator apa nih yang perlu kita perhatikan secara fundamental? Di sini kan ada price to earning ratio dan juga ada price to book value dan juga ada return on equity. Nah, kalau secara sektoral ini yang paling valid nih pakainya yang mana nih? Kalau lihat sektoral sih biasanya sih orang lihatnya itu adalah price to book value ya. Karena price to book value itu kan lihat harga saham terhadap nilai buku dari perusahaan gitu. Kalau mau saya melihat di satu sektor secara keseluruhan. Jadi melalui PBV kita dapat melihat besaran kelipatan nilai pasar saham dengan ibaratnya itu kekayaan bersih dari perusahaan gitu. Jadi PBV itu sering digunakan untuk mencari saham-saham yang under value gitu. Jadi dengan Mhm. cara itu bandingkan PBV dengan rata-rata dari PBV industri sejenisnya gitu. Jadi biasanya kalau PBV di bawah 1 kali itu biasanya dinilai cukup murah. Tapi kita juga perlu memperhatikan faktor-faktor lain seperti GCG dari perusahaan gitu. Dan sebenarnya kita juga bisa memperhitungkan valuasi, valuasi perusahaan itu mahal atau murah dari perhitungan lainnya seperti price to earnings ratio Mhm. atau price to earnings growth ratio atau PEG ratio, di mana itu perhitungan yang bisa membantu untuk melihat dan mengkalkulasi future earnings growth gitu. Jadi karena pasar saham itu selalu mencari cara untuk memproyeksikan segala sesuatu yang fokusnya itu adalah di masa depan dan bukan di saat ini. Jadi kalau kita lihat dari price to earnings growth itu kita bisa melihat future growth-nya berapa itu dengan cara mengasumsikan sendiri itu kan. Mhm. Jadi kalau Baik. price to earnings growth itu semakin kecil maka perusahaan itu tergolong cukup murah gitu. Ini kita mau spill nih saham-saham mana yang kemudian harus dikoleksi oleh para sobat cuan kita. Karena ada pertimbangan terkait dengan saham konsumer, ini dikatakan biasanya PBV-nya besar. Kenapa sih kayak gitu? Apakah ini artinya jangan dikoleksi gitu untuk akhir tahun ini? Sebetulnya kalau untuk consumer staples atau consumer goods ya biasanya mereka memang konsumsi essential ya. Itu kan kayak defensive sector dan produk-produknya yang dalamnya juga seperti makanan, kebutuhan rumah tangga, produk kebersihan dan selalu dinilai memang secara price to book juga lebih tinggi oleh pasar karena pendapatan dan laba mereka emang cenderung lebih stable gitu. Dan kalau untuk recently consumer goods itu memang terlihat menurun karena kita lihat ada penurunan dari top line growth juga dan juga kenaikan dari cost karena kenaikan dari harga CPO gitu kan. Jadi karena perusahaan-perusahaan ini market cap-nya cukup besar, jadi saya lihat dan kita karena menuju ke reopening ekonomi di 2022 yang jauh lebih baik dibanding 2021, maka saham-saham consumer goods ini dinilai layak dikoleksi saat ini gitu. Dan karena harga sahamnya yang juga sudah terkoreksi cukup dalam, perusahaan consumer staples atau consumer goods juga terlihat lebih defensif gitu.